seorang tamu di tengah malam. Mari kita lihat apa yang sebenarnya dia cari. Dia memindahkan rumahku sepotong demi sepotong. Wajar saja jika aku mengikuti rumahku. Kamu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Anda memindahkan barang-barang saya ke sini. Jadi ini rumah baru saya, ya? Setiap orang bisa salah jalan. Yang penting adalah memilih untuk kembali. Eits, sebelum saya lanjutkan videonya, apakah kalian penasaran bagaimana kisah mereka berubah menjadi lebih lucu dan menarik? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tekan tombol lonceng, subscribe, dan like supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu dari kota mana saja cerita ini didengar. Di tengah hening malam yang memeluk Baghdad, saat rembulan sabit memancarkan cahaya redup menembus celah-celah atap, seringkali rahasia hati manusia terkuak. Benarkah setiap takdir adalah ketetapan ilahi yang tak bisa diganggu-gugat? Ataukah ia adalah cerminan dari pilihan-pilihan yang kita ukir dengan tangan sendiri di atas kanvas kehidupan? Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang kerap melintas di benak mereka yang dikaruniai hikmah, bahkan saat dunia di sekitar mereka bergemuruh dalam sunyi. Malam itu, hening membalut rumah sederhana Abu Nawas. Bukan istana megah dengan hiasan permata, melainkan gubuk bersahaja yang atapnya terbuat dari anyaman daun kurma dan dindingnya dari lumpur kering yang kokoh menahan panasnya siang dan dinginnya malam. Di sanalah seorang penyair dan filsuf yang dikenal luas akan kecerdasan dan kelakar jenakanya sedang beristirahat. Abu Nawas, dengan janggutnya yang tipis dan sorot mata yang selalu menyimpan sepercik humor dan kebijaksanaan, berbaring di atas tikar usang. Pikirannya, seperti biasa, tak pernah benar-benar terlelap sepenuhnya. Ia adalah pribadi yang senantiasa mengamati, merenungi, dan mencari makna di balik setiap peristiwa, seolah-olah setiap detik kehidupan adalah sebuah ayat yang layak ditafsirkan. Sejarah mencatat, di era kekhalifahan Abbasiyah, masa keemasan peradaban Islam yang kaya akan ilmu pengetahuan, seni dan kemajuan, ketimpangan sosial tetap menjadi bayangan yang tak terhindarkan. Baghdad sebagai pusat peradaban adalah mozaik dari kemewahan dan kemiskinan, keadilan dan ketidakadilan. Dalam kontras inilah, tak jarang hasrat dan keputusasaan bertemu, menciptakan celah bagi tindakan-tindakan yang melanggar batas moral dan syariat. Apakah kemiskinan bisa membenarkan kejahatan? Sebuah pertanyaan abadi yang menuntut refleksi mendalam, terutama bagi mereka yang memegang teguh akidah tentang pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Tiba-tiba, sebuah gesekan samar memecah kesunyian. Suara itu begitu halus, nyaris tak terdengar, seperti hembusan angin yang tersesat mencari jalan pulang. Namun, telinga Abu Nawas yang telah terbiasa menyaring kebisingan dunia dan memahami bahasa keheningan menangkapnya dengan jelas. Suara itu berasal dari sisi rumah, tempat pintu kayu tua yang engselnya sesekali berderit jika dibuka paksa. Napas Abu Nawas melambat, namun indranya justru menajam. Ia tidak panik, tidak pula tergesa-gesa.
Alih-alih, ia memilih strategi yang acap kali menjadi inti dari setiap kebijaksanaan, mengamati. Dalam Islam, hikmah seringkali diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan bagi Abu Nawas, ini berarti memberi ruang bagi kebenaran untuk terungkap dengan sendirinya. Ia memejamkan mata rapat-rapat, mengatur napas agar terdengar seperti orang yang terlelap dalam tidur nyenyak, namun otaknya bekerja lebih cepat dari kilat. Celah kecil pada pintu mulai terbuka perlahan, menciptakan celah tipis yang dari sana siluet gelap mulai menyusup. Sosok itu bergerak seperti bayangan yang terlepas dari kegelapan, melangkah hati-hati, memastikan setiap pijakan tidak menghasilkan suara. Ini bukan pencuri amatir, ini adalah seseorang yang terlatih dalam seni menyelinap, atau mungkin seseorang yang didorong oleh desakan yang begitu kuat hingga menguasai setiap gerakannya. Abu Nawas bisa merasakan energi ketegangan dan tujuan yang memancar dari tamu tak diundang itu, bahkan tanpa perlu membuka matanya. Dalam batinnya, Abu Nawas mulai merangkai skenario. Apa motif di balik kehadiran ini? Apakah ini sekadar kebutuhan perut yang melilit, ataukah ada niat lain yang lebih busuk? Islam mengajarkan untuk selalu mencari tahu akar permasalahan, bahkan dalam konteks kejahatan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kasihani yang di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihimu." Apakah di balik sosok pencuri ini tersimpan kisah kepedihan yang tak terucapkan? Abu Nawas bukan sekadar hakim yang memvonis, melainkan seorang musafir di lautan batin manusia yang selalu ingin memahami. Sosok pencuri itu kini berada di dalam rumah, bergerak perlahan, matanya menyapu seisi ruangan yang gelap, mencari apapun yang berharga. Abu Nawas, dari balik kelopak matanya yang tertutup, bisa merasakan arah pandang pencuri itu, seolah ia memiliki mata di belakang kepalanya. Ia tahu betul, rumahnya tak banyak menyimpan harta. Kekayaannya terletak pada buku-buku yang memenuhi sudut ruangan, pada pena dan tinta, serta pada kedalaman pikirannya sendiri. Apa yang bisa dicuri dari seorang Abu Nawas, kecuali tentu saja pelajaran hidup. Pencuri itu berhenti sejenak di dekat tikar Abu Nawas. Napasnya terdengar terengah-engah, mungkin dari rasa takut atau kelelahan. Jantung Abu Nawas berdetak teratur, menjaga agar pura-puranya tetap sempurna. Ia menunggu pergerakan selanjutnya, menunggu manifestasi dari niat yang tersembunyi. Sebab, bagi seorang pencari hikmah seperti Abu Nawas, setiap pertemuan, bahkan dengan seorang pencuri di malam gulita, adalah sebuah kitab terbuka yang menunggu untuk dibaca. Ia tak panik karena ia percaya setiap kejadian adalah jalinan takdir ilahi yang membawa pelajaran. Dan pelajaran itu seringkali baru akan terungkap setelah kita berani menghadapi kegelapan. Ia menunggu dengan sabar, seolah sedang memainkan catur dengan takdir, siap untuk membuat langkah berikutnya, namun tanpa tergesa-gesa. Malam menggantung pekat, menyelimuti Baghdad dalam keheningan yang menyesakkan, hanya ditemani derit jangkrik dan embusan angin gurun yang sesekali menyapa. Di tengah kepekatan itu, di sebuah rumah sederhana yang tampak lengang, sang pencuri beraksi. Gerakannya cekatan, seolah telah melalui 1000 malam dalam gelap yang serupa. Ia menyelinap masuk tanpa suara, matanya yang tajam menyapu setiap sudut ruangan, mencari celah, mengidentifikasi target. Abu Nawas yang terbaring di ranjangnya tidak benar-benar tidur. Dari balik selimut tipisnya, dengan mata setengah terpejam, ia mengamati setiap gerak-gerik tamunya yang tak diundang itu. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Sang pencuri, dengan kepercayaan diri yang melambung tinggi, melihat pemilik rumah yang seolah terlelap mati, memulai perburuannya. Tangan kasarnya menjelajahi lemari tua, meraba tumpukan kain, dan mengangkat bejana tembaga yang tergeletak di pojok. Setiap barang berharga, atau yang setidaknya bernilai jual di pasar gelap, dikumpulkannya dengan presisi. Perabotan kecil, seperti tempat lilin kuningan dan mangkuk keramik bergambar motif Persia yang usang, dengan hati-hati ia letakkan di lantai. Peralatan rumah tangga yang terbuat dari logam, meskipun bukan emas, tetap dianggapnya sebagai rejeki.
Bahkan, beberapa gulungan kain batik, warisan turun-temurun, tak luput dari penglihatannya. Ia mengikat semua barang itu menjadi sebuah bungkusan besar, sebuah karung kasar yang sepertinya memang telah disiapkan untuk misi malam ini. Setiap tali diikat dengan simpul mati, menjamin tak ada yang akan terlepas. Napasnya teratur, detak jantungnya stabil, tak ada keraguan dalam gerakannya. Seolah ia adalah seorang maestro yang sedang mempertunjukkan simfoninya dalam kegelapan. Dari balik selimutnya, Abu Nawas tidak hanya melihat aksi pencurian itu sebagai insiden sesaat. Pikirannya melayang jauh, merenungkan hakikat keberadaan si pencuri dan fenomena kejahatan itu sendiri. Ia teringat akan kisah-kisah lama, dari hikayat para filsuf hingga sabda-sabda Nabi yang selalu menyiratkan kompleksitas di balik tindakan manusia. Apakah si pencuri ini didorong oleh kemiskinan yang mencekik seperti banyak kisah pilu di masa lampau di mana kelaparan memaksa seseorang melanggar batas moral? Atau adakah ambisi serakah yang tak terpuaskan, sebuah nafsu duniawi yang tak mengenal cukup? Pertanyaan-pertanyaan itu berkelebat dalam benaknya, mengelilingi inti permasalahan. Dalam tradisi Islam, ada sebuah dalil yang sering kali dikutip. Tidak akan terjadi kelaparan di bumi, melainkan karena orang kaya menyimpan makanannya. Meskipun konteksnya lebih luas daripada sekadar pangan, Abu Nawas memahami bahwa dalil itu juga menyiratkan adanya kesenjangan, potensi ketidakadilan sosial yang bisa melahirkan tindakan ekstrim. Ia bukanlah hakim untuk menghakimi motif si pencuri, namun ia tahu bahwa ada pelajaran berharga yang harus diambil dari setiap peristiwa. Kesabaran yang ditunjukkannya bukanlah bentuk kepasrahan buta, melainkan sebuah strategi, sebuah tirai yang menyembunyikan rencana cerdik yang sedang ia susun. Seperti seorang pemain catur yang menunggu lawan melangkah, Abu Nawas membiarkan si pencuri menuntaskan langkahnya, mengetahui bahwa setiap gerakan lawan akan membuka celah untuk serangan balasan. Rasa tenang Abu Nawas sungguh merupakan anomali. Normalnya, seseorang akan panik, berteriak, atau setidaknya mencoba membela diri. Namun, Abu Nawas memilih jalan lain. Ia percaya, sebagaimana keyakinan yang tertanam dalam ajaran tasawuf, bahwa segala sesuatu memiliki hikmah, dan setiap masalah memiliki kunci penyelesaian yang unik. Ia teringat akan berbagai riwayat tentang kearifan Nabi Khidir yang seringkali bertindak di luar logika manusia biasa, namun selalu dengan tujuan yang mendalam. Abu Nawas tentu saja bukan Khidir. Ia hanyalah seorang cendekiawan dengan selera humor tinggi dan akal yang tajam. Namun, prinsipnya sama, melihat lebih dari sekadar permukaan, memahami akar masalah, dan menemukan solusi yang bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mendidik. Si pencuri kini telah mengumpulkan hampir semua yang ia inginkan. Bungkusan besar di depannya tampak menggunung, menyisakan sedikit ruang kosong di dalam rumah. Ia menghela nafas puas, pekerjaan malam ini terbayar lunas, pikirnya. Ia mulai menyeret bungkusan itu perlahan ke arah pintu. Suara gesekan barang-barang di lantai yang pecah keheningan malam itu sebenarnya cukup keras untuk membangunkan siapapun yang tidur. Namun, Abu Nawas tetap pada perannya, seolah tenggelam dalam mimpi terlelap. Ia tahu momennya akan tiba. Saat sang pencuri merasakan puncak keberhasilan, saat itulah celah terbesar akan terbuka. Dalam banyak tradisi keadilan, termasuk hukum Islam, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah dan mendidik. Abu Nawas dengan strateginya tidak berniat menghukum si pencuri secara fisik atau membiarkannya di penjara. Ia ingin memberikan pelajaran yang jauh lebih mendalam, sebuah pelajaran yang akan membekas dalam ingatan si pencuri lebih dari sekedar cambukan atau kurungan. Ini adalah bentuk keadilan transformatif yang berfokus pada perubahan perilaku dan pemahaman, bukan semata-mata retribusi. Si pencuri kini telah mengumpulkan hampir semua yang ia inginkan. Bungkusan besar di depannya tampak menggunung, menyisakan sedikit ruang kosong di dalam rumah. Ia menghela nafas puas, pekerjaan malam ini terbayar lunas, pikirnya.
Ia mulai menyeret bungkusan itu perlahan ke arah pintu. Suara gesekan barang-barang di lantai yang pecah keheningan malam itu sebenarnya cukup keras untuk membangunkan siapapun yang tidur. Namun, Abu Nawas tetap pada perannya, seolah tenggelam dalam mimpi terlelap. Ia tahu momennya akan tiba. Saat sang pencuri merasakan puncak keberhasilan, saat itulah celah terbesar akan terbuka. Dalam banyak tradisi keadilan, termasuk hukum Islam, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah dan mendidik. Abu Nawas dengan strateginya tidak berniat menghukum si pencuri secara fisik atau membiarkannya di penjara. Ia ingin memberikan pelajaran yang jauh lebih mendalam, sebuah pelajaran yang akan membekas dalam ingatan si pencuri lebih dari sekedar cambukan atau kurungan. Ini adalah bentuk keadilan transformatif yang berfokus pada perubahan perilaku dan pemahaman, bukan semata-mata retribusi. Ia merancang sebuah skenario di mana si pencuri akan menjadi saksi sekaligus korban dari akal cerdiknya sendiri, sebuah cerminan atas perbuatannya yang akan ia bawa seumur hidup. Saat si pencuri hampir mencapai ambang pintu, dengan bungkusan besar di tangannya yang berat, Abu Nawas akhirnya bergerak. Perlahan, ia menarik selimutnya, lalu bangkit duduk di ranjang. Ia berdeham kecil, sebuah suara yang cukup mengejutkan dalam keheningan yang mencekam itu. Si pencuri tersentak, bungkusan di tangannya hampir terlepas. Jantungnya berdebar kencang, ketakutan yang sesaat menyergapnya. Ia membayangkan cambukan, penjara, atau bahkan kematian. Namun, ketika ia menoleh, ia melihat Abu Nawas duduk tenang, tersenyum ramah seolah baru saja terbangun dari tidur yang nyenyak. "Wahai saudaraku," kata Abu Nawas dengan suara lembut, tanpa sedikit pun nada marah atau panik. "Apakah kau membutuhkan bantuan? Bungkusanmu itu tampak sangat berat." Mata si pencuri terbelalak, ia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Apakah pemilik rumah ini gila atau pura-pura tidak tahu? Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia berdiri kaku, tak tahu harus berkata apa atau berbuat apa. Semua rencana yang telah ia susun rapi buyar seketika. Abu Nawas kemudian melanjutkan dengan senyum yang semakin lebar. "Aku melihatmu bersusah payah sejak tadi. Sebenarnya ada beberapa barang lagi yang mungkin terlewat olehmu. Atau, jika kau berkenan, biarkan aku membantumu mengikatkan bungkusanmu ini agar lebih rapi dan mungkin membantumu membawanya keluar." Ia bahkan menunjuk ke arah beberapa perabotan yang memang belum sempat disentuh si pencuri. Keheningan yang mencekam itu kini digantikan oleh suasana yang canggung, nyaris absurd. Si pencuri benar-benar kehilangan kata-kata. Ia melihat keturusan atau setidaknya kepura-puraan yang sempurna di mata Abu Nawas. Ia tidak tahu apakah ia harus kabur, menyerah, atau justru mengikuti permainan aneh ini. Strategi jenaka Abu Nawas telah menumbangkan benteng pertahanan mental si pencuri, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kelembutan yang mematikan. Ini adalah sebuah pelajaran tentang kekuatan non-konfrontasi, sebuah taktik yang seringkali lebih efektif daripada agresi langsung, sebagaimana yang dicontohkan dalam banyak kisah bijak para pemimpin dan diplomat ulung sepanjang sejarah. Keadilan dalam pandangan Abu Nawas tidak selalu tentang retribusi yang setimpal, melainkan tentang pembuka mata, tentang menjentikan kesadaran, bahkan jika itu harus melalui cara yang paling tak terduga dan paling kocak. Momen itu adalah puncak dari kesabaran Abu Nawas saat ia menunjukkan bahwa akal sehat disertai sentuhan humor adalah senjata paling ampuh dalam menghadapi ketamakan dan kejahatan. Setelah merasa cukup dengan hasil curiannya, pencuri itu memanggul bungkusan besar tersebut. Beban itu tampak nyata dari bagaimana punggungnya membungkuk, siluetnya yang bergerak perlahan membelah kegelapan malam yang pekat. Udara dingin mulai menusuk, mengiringi setiap langkah kaki yang berhati-hati meninggalkan rumah Abu Nawas yang kini lengang. Namun, alih-alih berteriak memanggil tetangga atau melaporkan kejadian ini kepada penjaga kota dengan gemuruh amarah yang lazim, Abu Nawas justru bangkit dari persembunyiannya. Sebuah reaksi yang tak terduga, jauh dari naluri korban pada umumnya. Ia tidak menunjukkan jejak kepanikan atau kemarahan yang membara.
Sebaliknya, ketenangan aneh meliputi dirinya, seolah ia sedang menyaksikan sebuah pertunjukan yang telah lama dinantinya. Diam-diam, nyaris tanpa suara, Abu Nawas membuntuti si pencuri. Jejak langkahnya ringan, teredam oleh kain jubahnya yang lembut, menyatu sempurna dengan bisikan angin malam. Jalanan kota Baghdad yang biasanya ramai kini sepi, hanya diterangi rembulan sabit yang sesekali tertutup awan, menciptakan bayang-bayang panjang yang menari-nari seperti hantu. Setiap jejak langkah pencuri itu disusuri oleh Abu Nawas dengan mata tajam, namun bukan tatapan yang menghakimi, melainkan tatapan yang penuh pertanyaan. Apakah ini bentuk lain dari keadilan yang ingin ia temukan, atau mungkin ada motif yang lebih dalam yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami? Dalam benaknya, Abu Nawas mempertanyakan esensi dari peristiwa yang baru saja terjadi. Ia teringat akan sebuah hikayat lama tentang seorang khalifah yang alih-alih menghukum seorang pencuri, justru menanyakan alasan di balik perbuatannya. Khalifah tersebut, setelah mendengar kisah kemiskinan dan kelaparan yang mendera keluarga pencuri, tidak hanya membebaskannya, tetapi juga memberinya nafkah. Kisah ini bukan sekedar anekdot, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang keadilan ilahi yang tidak selalu berbentuk retribusi, melainkan seringkali berbalut kearifan dan kasih sayang. Abu Nawas, yang dikenal dengan kecerdasannya yang melampaui batas, menyadari bahwa apa yang ia saksikan malam ini mungkin lebih dari sekedar tindak kriminal. Itu bisa jadi sebuah cerminan dari kegelapan lain, kegelapan kemiskinan atau keputusasaan yang mendorong seseorang melakukan hal di luar batas normal. Langkah si pencuri membawanya menjauh dari pusat kota yang makmur, menuju lorong-lorong sempit dan kumuh di pinggiran. Di sana, rumah-rumah berdempetan, atapnya rayot, dindingnya retak, seolah menanggung beban hidup yang tak terperi. Udara menjadi lebih berat, bercampur bau asap kayu bakar dan kelembaban tanah. Setiap belokan, setiap gang gelap, memperkuat dugaan Abu Nawas bahwa ia sedang mengikuti jejak seseorang yang bukan sekedar berniat jahat, melainkan mungkin terdesak oleh keadaan. Gerakan si pencuri yang kini sedikit melambat, bukan karena kelelahan, melainkan karena kehati-hatian, seolah ia takut membangunkan nyawa-nyawa yang tertidur lelap dalam balutan mimpi buruk kemiskinan. Abu Nawas melangkah dalam diam. Bayangan tubuhnya beringsut di antara tumpukan sampah dan dinding-dinding yang kusam. Ia seperti seorang jurnalis investigasi yang mencari kebenaran di balik sebuah peristiwa, menggali lebih dalam dari apa yang terlihat di permukaan. Ia teringat akan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa kemiskinan dapat mendekatkan seseorang pada kekufuran. Sebuah peringatan yang bukan hanya tentang iman, melainkan juga tentang bagaimana kondisi material dapat mempengaruhi moralitas dan pilihan hidup seseorang. Apakah pencuri ini adalah salah satu dari mereka yang terperangkap dalam lingkaran setan itu? Setelah menyusuri labirin jalanan sempit, si pencuri akhirnya berhenti di depan sebuah gubuk kecil yang hampir roboh. Lampu minyak di dalamnya berkedip redup, memancarkan cahaya kekuningan yang lemah melalui celah-celah dinding. Ia membuka pintu dengan hati-hati, lalu masuk ke dalam, membawa serta bungkusan besar hasil curiannya. Abu Nawas bersembunyi di balik semak belukar yang kering, mengamati dengan seksama. Dari balik jendela yang tidak tertutup rapat, ia bisa melihat samar-samar sebuah pemandangan yang seketika mengoyak nalar dan menguji batas kemarahannya. Di dalam gubuk, tampak beberapa anak kecil yang kurus kering, tidur meringkuk di atas kain usang yang tak layak disebut alas tidur. Seorang wanita paruh baya, dengan wajah lesu dan mata cekung, menatap kedatangan si pencuri dengan tatapan penuh harap sekaligus putus asa. Saat bungkusan itu dibuka, bukan perhiasan atau uang yang memancar, melainkan gandum dan beberapa potong kain yang lusuh. Sang pencuri, dengan gerakan yang kaku, meletakkan hasil curiannya itu di sudut ruangan, kemudian duduk terpekur, wajahnya tertunduk dalam. Tak ada raut kegembiraan atas keberhasilannya, yang ada hanya kelelahan yang mendalam dan mungkin penyesalan yang tak terucap.
Pada momen itu, kemarahan yang sempat tersimpan di hati Abu Nawas perlahan sirna, digantikan oleh gelombang simpati yang menghantam. Ia tidak lagi melihat seorang pencuri yang pantas dihukum, melainkan seorang kepala keluarga yang terpaksa melanggar batas demi menjaga kelangsungan hidup orang-orang terkasihnya. Ini adalah potret nyata dari kufur nikmat dalam konteks yang berbeda. Bukan kufur dalam arti menolak Tuhan, melainkan kufur dalam arti hidup dalam kemiskinan ekstrim yang seolah menolak segala bentuk anugerah. Sebuah pencerahan menghantam Abu Nawas bahwa keadilan sejati tidak hanya menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan, tetapi juga menuntut pemahaman atas akar masalah yang melatarinya. Malam itu, di bawah temaram rembulan, Abu Nawas berdiri terpaku, menyaksikan drama kemanusiaan yang lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Ia teringat kembali pada kisah tentang Umar bin Khattab yang menunda hukuman potong tangan bagi pencuri di masa paceklik karena menyadari bahwa kondisi sosial ekonomi yang ekstrim dapat mendorong seseorang melakukan hal tersebut. Khalifah Umar menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan dengan mempertimbangkan konteks dan keadaan, bukan sekedar implementasi buta. Kebijaksanaan ini adalah hikmah yang tak lekang oleh waktu, mengajarkan bahwa belas kasih dan pemahaman seringkali menjadi jembatan menuju keadilan yang lebih luhur. Abu Nawas menyadari bahwa ia tidak bisa begitu saja menghakimi atau mengutuk. Ada lapisan-lapisan penderitaan yang harus ia kupas. Keputusan Abu Nawas malam itu bukanlah untuk menyeret pencuri itu ke pengadilan, melainkan untuk mencari solusi yang lebih mendasar. Ia tahu bahwa mengembalikan gandum dan kain hasil curiannya malam ini hanya akan menyelesaikan masalah sesaat. Yang dibutuhkan adalah jalan keluar permanen dari belenggu kemiskinan yang mencekik. Dengan langkah yang kini dipenuhi tekad baru, Abu Nawas berbalik. Ia tidak pulang dengan tangan kosong, melainkan dengan sebuah misi baru, sebuah rencana yang akan ia susun demi menolong keluarga kecil itu, dan mungkin untuk menantang struktur sosial yang memungkinkan kemiskinan semacam itu berkembang. Jejak langkahnya di kegelapan malam bukan lagi jejak seorang pemburu, melainkan jejak seorang pembawa harapan yang siap menggunakan kecerdasan dan kearifannya untuk mewujudkan keadilan dalam bentuk yang paling manusiawi. Laju langkah di bawah naungan rembulan akhirnya mereda. Sang pencuri yang sedari tadi seperti bayangan tak berbentuk di antara kelirip cahaya bintang dan gelapnya jalan setapak, kini melambat. Detak jantungnya berangsur normal. Peluh dingin yang membasahi pelipis bukan lagi karena teror pengejaran, melainkan sisa-sisa adrenalin yang perlahan surut. Di hadapannya, samar-samar tampak sebuah siluet rumah sederhana, tempat ia menyembunyikan identitasnya di balik tirai malam. Sebuah benteng kelegaan, pikirnya, sebuah tempat berlindung dari mata dunia yang menghakiminya. Dengan kunci yang terasa dingin di tangan, ia membuka pintu. Suara derit kecil engsel yang sudah usang terdengar begitu nyaring di kesunyian malam, namun di telinganya itu adalah simfoni kemenangan. Ia melangkah masuk, membiarkan kegelapan merangkulnya sejenak sebelum tangannya menemukan saklar lampu. Cahaya kuning remang-remang membanjiri ruangan, menyingkap tumpukan barang-barang tak terpakai dan bayangan panjang yang menari di dinding. Di sanalah, di tengah kekacauan yang akrab, ia bisa bernafas lega. Barang-barang curian itu, yang sedari tadi mendekap erat di balik jubahnya, kini diletakkan di atas meja kayu usang dengan bunyi gedebuk pelan. Sebuah jam tangan mewah berkilauan di bawah cahaya redup, seolah mengejek kesederhanaan sekitarnya, sementara beberapa lembar uang kertas tampak lesu, seakan kehilangan makna tanpa pemilik aslinya. Dalam benaknya, sebuah narasi kemenangan sedang diputar ulang. Ia telah berhasil, ia telah lolos. Kecerdikannya, kecepatan kakinya, dan keberaniannya telah mengalahkan sistem, mengelabui mata-mata yang seharusnya menjaga ketertiban. Perasaan puas membusungkan dadanya, sebuah ilusi kejayaan yang singkat.
Namun, seperti yang sering terjadi dalam drama kehidupan, setiap tindakan provokatif pasti memiliki gema, sebuah balasan yang mungkin tidak datang seketika, tetapi pasti akan tiba, teranyam dalam jaring waktu yang tak terlihat. Sejarah dan hikmah keagamaan telah berulang kali memperingatkan manusia tentang konsekuensi tak terhindarkan dari pelanggaran. Dalam tradisi filosofi stoikisme kuno, Seneca pernah menulis tentang ketenangan pikiran sebagai kekayaan sejati yang tak bisa dirampas oleh siapapun kecuali diri sendiri. Tindakan mencuri dalam pandangan ini adalah tindakan yang merampas ketenangan pelakunya sendiri, menjebaknya dalam siklus kecemasan dan ketakutan akan terungkapnya kebenaran. Sang pencuri mungkin merasa aman di rumahnya, namun dinding-dinding itu tak cukup tebal untuk membendung suara hati nurani atau bayangan rasa bersalah yang perlahan mulai merangkak. Ini bukanlah soal penegakan hukum semata, melainkan resonansi moral yang menggetarkan fondasi batin seseorang. Di dalam keheningan rumahnya, sang pencuri mencoba menyingkirkan jam tangan dan uang-uang itu ke dalam laci yang bersembunyi di bawah tumpukan kain. Setiap sentuhan pada benda-benda tersebut seperti membawa sengatan kecil, sebuah bisikan tak kasat mata bahwa ia telah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ada ironi pahit di sini. Ia mencari kebebasan dari kemiskinan dengan belenggu kejahatan, namun justru mengikat dirinya sendiri pada rantai ketakutan yang lebih kuat. Apakah ini benar-benar kebebasan? Suara batin itu berbisik, memecah kesunyian yang tadinya terasa damai. Sejak zaman dahulu, berbagai peradaban telah mencoba merumuskan keadilan dan hukum untuk menata perilaku manusia. Dari kode Hammurabi di Mesopotamia kuno yang menetapkan prinsip mata ganti mata, hingga sistem hukum Romawi yang membentuk dasar banyak jurisprudensi modern, esensi dari penegakan hukum selalu berkutat pada perlindungan hak milik dan penindakan terhadap pelanggaran. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban sosial, tetapi juga sebagai cermin nilai-nilai moral suatu masyarakat. Ketika seseorang melanggar hukum, ia tidak hanya merugikan korbannya, tetapi juga meruntuhkan pilar-pilar kepercayaan yang menopang tatanan sosial. Di banyak ajaran agama, terutama dalam Islam yang dianut mayoritas masyarakat di negeri ini, konsep kepemilikan dan perolehan harta sangat ditekankan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad secara tegas melarang pencurian, menyebutnya sebagai dosa besar yang memiliki konsekuensi serius di dunia dan akhirat. Harta yang didapat dengan cara tidak halal, haram, diibaratkan seperti bara api yang membakar ketenangan jiwa dan keberkahan hidup. Konsep rezeki yang halal bukan hanya tentang kecukupan materi, tetapi juga tentang keberkahan dan ketenangan batin yang menyertainya. Seorang Muslim diajarkan bahwa bahkan jika ia lolos dari pengadilan dunia, ia tak akan lolos dari pengadilan akhirat, di mana setiap perbuatan akan diperhitungkan dengan adil. Sang pencuri terduduk di lantai, memandangi barang-barang yang baru saja ia sembunyikan. Kelegaan yang ia rasakan sesaat yang lalu kini berangsur pudar, digantikan oleh gelombang kegelisahan yang aneh. Bukan takut tertangkap oleh polisi, tetapi takut akan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Ia teringat kisah-kisah lama yang sering diceritakan kakeknya, tentang seorang pedagang yang kaya raya, namun hatinya selalu gelisah, karena sebagian hartanya diperoleh dari menipu. Konon, kekayaan itu tidak pernah membawa kebahagiaan sejati, justru menjadi sumber bencana bertubi-tubi bagi keluarga. Perasaan itu kian menguat. Ia mengangkat tangannya, jemarinya yang kapalan menyentuh permukaan kayu meja. Dingin, seperti dinginnya hati yang telah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sebuah kutipan dari Imam Al-Ghazali, seorang pemikir Islam terkemuka, terlintas samar-samar di benaknya. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah, dan amal yang tidak ikhlas bagaikan jasad tanpa ruh. Mungkin bukan hanya soal amal ibadah, tetapi juga tentang bagaimana seseorang memperoleh rizkinya. Pencurian adalah buah dari keikhlasan yang busuk, sebuah perbuatan yang menodai ruh. Malam semakin larut, namun sang pencuri tak bisa tidur. Setiap desiran angin di luar jendela, setiap bunyi ranting patah, terasa seperti langkah kaki yang mendekat, sebuah pertanda dari balasan yang tak terduga.
Ia telah pulang ke rumahnya, namun ketenangan yang ia harapkan tak kunjung datang. Sebaliknya, ia merasa seperti seorang tamu tak diundang di rumahnya sendiri, dihantui oleh bayangan keputusan yang baru saja ia buat. Barang-barang curian itu yang seharusnya membawa kebahagiaan, kini terasa seperti beban yang membelit. Di kedalaman jiwanya, sebuah pertarungan baru saja dimulai. Pertarungan antara kepuasan sesaat dan kegelisahan abadi, antara harta benda fana dan ketenangan batin yang tak ternilai. Ini adalah permulaan dari sebuah perjalanan panjang, bukan lagi di bawah rembulan, melainkan di labirin kesadaran, mencari jalan pulang ke fitrah kemanusiaannya yang hilang. Destinasi tak terduga, rumah sang pencuri, ternyata bukanlah tempat peristirahatan, melainkan panggung pertama bagi konsekuensi yang akan segera menuntut balas. Sebuah titik balik di mana ia akan dipaksa untuk melihat lebih dalam ke dalam cermin jiwanya, dan mungkin untuk pertama kalinya melihat bayangan dirinya yang sesungguhnya, bukan sekedar seorang pencuri, melainkan seorang manusia yang tersesat di persimpangan moral. Tanpa seutas keraguan atau sedikit pun jejak ketakutan di wajahnya, Abu Nawas melangkahkan kaki menembus ambang pintu yang terbuka lebar. Ia memasuki kediaman si pencuri seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri, sebuah adegan yang seakan-akan melanggar setiap norma kewaspadaan, namun justru menjadi taktik yang paling jitu dalam menanamkan benih kebingungan. Di tengah tumpukan barang hasil curian yang berserakan, dari permadani Persia hingga wadah tembaga yang berkilauan, pandangan Abu Nawas tertuju pada barang-barang miliknya yang baru saja raib. Dengan tenang, ia mencari sebuah sudut yang dirasa nyaman di antara bantal-bantal sutra dan kain-kain mahal yang mungkin pula hasil jarahan, lalu merebahkan tubuhnya. Sikapnya begitu santai, seolah-olah ia baru saja kembali dari perjalanan jauh dan memutuskan untuk beristirahat di kediaman sendiri, hendak memejamkan mata di sana. Kehadiran Abu Nawas yang mendadak ini, laksana fata morgana yang tiba-tiba menjadi nyata, menorehkan kerutan dalam di kening si pencuri. Pria itu, yang sesaat sebelumnya merasa aman dalam benteng gelap kejahatannya, kini terpaku di ambang pintu ruangan lain, menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal di hadapannya. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuk seolah ingin keluar, menciptakan irama panik yang memekakkan telinga dalam kesunyian malam. Otaknya berputar, mencoba memproses realitas aneh ini. Seorang pria asing yang diyakini sebagai korban pencuriannya sendiri, kini berbaring di rumahnya, di samping barang curiannya, seolah-olah tidak ada yang salah. Ini bukan konfrontasi yang ia harapkan, tidak ada amarah, tidak ada teriakan, hanya ketenangan yang menindas. Seorang pencuri, sebagaimana diungkapkan oleh para sosiolog kriminal dari berbagai peradaban kuno, mulai dari hikayat Ibnu Khaldun di masa Islam hingga catatan kejahatan di Kekaisaran Romawi, adalah individu yang terbiasa beroperasi dalam bayang-bayang. Mereka mengandalkan anonimitas dan keterkejutan. Keamanan mereka terletak pada ketidaktahuan korban dan kecepatan tindakan. Namun, Abu Nawas telah membalikkan semua premis itu. Ia datang bukan sebagai korban yang ketakutan, melainkan sebagai tamu tak diundang yang paling berani, bahkan berkesan absurd. Ini adalah bentuk konflik psikologis yang jauh lebih mematikan daripada pedang terhunus. Dalam riwayat peradilan Islam, seringkali kebijaksanaan seorang hakim tidak hanya diukur dari kemampuannya menjatuhkan vonis berdasarkan dalil atau bukti fisik, melainkan juga dari kecakapannya menggali kebenaran melalui istidlal yang cerdas dan hikmah yang mampu menembus selubung tipu daya manusia. Abu Nawas dalam aksinya tidak sedang mencari bukti, melainkan sedang menelanjangi mentalitas si pencuri itu sendiri. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di rumahku?" Akhirnya, suara si pencuri pecah, serak dan penuh guncangan. Meski ia berusaha menyembunyikan getaran ketakutan yang merayap di setiap suku katanya. Ia memegang erat sebilah pisau kecil yang entah sejak kapan sudah berada dalam genggamannya, meski matanya tak lepas dari sosok Abu Nawas yang masih bergeming.
Abu Nawas membuka matanya perlahan, seolah baru saja terbangun dari tidur yang nyenyak. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. "Rumahmu?" tanyanya lembut, suaranya tenang, kontras sekali dengan kegelisahan si pencuri. "Aku kira ini adalah tempat penyimpanan barang-barangku yang nyaman. Sepertinya aku salah alamat, atau mungkin kau yang salah paham." Kata-kata Abu Nawas, laksana tetesan embun di atas bara, tidak memadamkan api, melainkan justru semakin mengobarkan kebingungan. Si pencuri merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang nyata. Ia adalah predator yang kini merasa menjadi mangsa, bukan secara fisik, tetapi secara mental. Kecerdasannya yang biasa ia gunakan untuk merencanakan kejahatan, kini terasa tumpul, tak berdaya menghadapi taktik Abu Nawas yang di luar nalar. Dalam sirah Nabawiyah, terdapat banyak kisah di mana Nabi Muhammad SAW menghadapi musuh-musuhnya bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kecerdasan, kesabaran, dan kemampuan membaca karakter. Salah satunya adalah insiden saat penaklukan Mekah, di mana beliau memilih untuk memaafkan banyak musuhnya, menumbuhkan rasa malu dan penyesalan yang lebih efektif daripada hukuman fisik. Abu Nawas, dalam skala yang lebih kecil, menerapkan prinsip serupa, menghancurkan lawan dari dalam melalui kebingungan moral dan psikologis. "Barang-barangmu, apa maksudmu?" Si pencuri semakin mendesak, pisaunya sedikit terangkat. Ancaman itu terasa hampa, kehilangan kekuatannya di hadapan ketenangan Abu Nawas. "Oh, itu barang-barangku." Abu Nawas menunjuk tumpukan barang di sampingnya dengan dagunya, dengan ekspresi yang tak berubah. "Permadani itu, bejana perunggu itu, dan juga bantal-bantal sutra ini, semuanya milikku. Aku hanya mengikutinya ke sini karena kurasa akan lebih mudah mengambilnya kembali setelah kau menyimpannya dengan rapi di satu tempat." Ia menghela nafas, seolah sedikit kecewa. "Tapi kurasa aku terlalu lelah untuk memindahkannya malam ini. Bolehkah aku tidur sebentar? Besok pagi kita bisa bicara lebih lanjut tentang bagaimana cara terbaik memindahkannya kembali ke rumahku." Pernyataan Abu Nawas adalah pukulan telak. Logika si pencuri yang didasarkan pada ketakutan, kemarahan, atau bahkan kepengecutan korban kini runtuh berkeping-keping. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Membunuh Abu Nawas? Itu akan mengubahnya dari pencuri menjadi pembunuh dengan risiko yang jauh lebih besar. Mengusirnya, Abu Nawas tidak menunjukkan niat untuk pergi. Melaporkannya ke pihak berwenang, itu sama saja dengan menyerahkan diri sendiri. Ia terperangkap dalam jaringnya sendiri yang dirajut oleh kecerdasan Abu Nawas yang tak terduga. Ini adalah manifestasi dari hikmah Islam yang menekankan bahwa kebenaran seringkali tidak perlu diperjuangkan dengan kekerasan, melainkan dengan ketegasan yang cerdas dan kejujuran yang menelanjangi. Filosofi Sufi sering mengajarkan tentang kekuatan sabda, ketenangan batin, dan tawakal berserah diri kepada Tuhan dalam menghadapi kesulitan yang tercermin dalam perilaku Abu Nawas. Si pencuri mulai gelisah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tidak menghadapi seorang korban, melainkan seorang filsuf jalanan yang memainkan permainan pikiran yang rumit. Dalam kepanikannya, ia mulai membayangkan skenario terburuk. Abu Nawas mungkin memiliki bala bantuan di luar, atau mungkin Abu Nawas adalah seorang wali, orang suci yang tidak bisa dilukai, atau bahkan seorang jin yang menyamar. Mitos dan takhayul seringkali menjadi bumbu dalam setiap cerita rakyat, dan Abu Nawas dengan reputasinya selalu punya tempat di sana. "Kenapa? Kenapa kau tidak melaporkanku?" Si pencuri bertanya, suaranya kini lebih seperti bisikan putus asa. Abu Nawas memejamkan matanya lagi, seolah pertanyaan itu mengganggu tidurnya. "Untuk apa? Agar kau dipenjara dan barang-barangku tetap di sini? Atau agar aku harus bersusah payah membuktikan bahwa kau pencurinya di hadapan hakim yang mungkin sibuk dengan urusan lain? Itu terlalu banyak pekerjaan. Lebih mudah begini. Aku tidur di sini, kau merenung di sana. Besok pagi kita temukan solusi yang lebih elegan."
Ia berbicara seolah-olah sedang bernegosiasi tentang harga sebuah barang di pasar, bukan tentang pencurian dan konsekuensinya. Situasi ini dalam tinjauan moral adalah sebuah cermin bagi si pencuri. Abu Nawas tidak menghakiminya, tidak mengutuknya, tetapi justru memberinya kesempatan untuk melihat dirinya sendiri dalam cahaya yang berbeda. Prinsip muhasabah, introspeksi dalam Islam yang mendorong setiap individu untuk secara teratur menilai tindakan dan niatnya, kini dipaksakan kepada si pencuri melalui cara yang paling tidak biasa. Dia dihadapkan pada pilihan, melanjutkan penipuannya atau mengakui kesalahannya. Bukan karena ancaman eksternal, melainkan karena tekanan batin yang luar biasa. Malam itu, jam-jam berlalu dalam keheningan yang mencekam. Si pencuri mondar-mandiri di antara bayangan, pikirannya berkecamuk. Ia mencoba mencari celah, rencana, sesuatu untuk keluar dari situasi ini. Namun, setiap skenario yang ia bayangkan selalu berakhir pada satu titik, kekalahan. Ketidakberdayaannya bukan pada kekuatan fisik Abu Nawas, melainkan pada kekuatan logikanya yang tak terpatahkan dan ketenangan jiwanya yang melucuti setiap senjata. Menjelang fajar, ketika langit mulai menunjukkan semburat jingga di ufuk timur, si pencuri akhirnya menyerah. Tubuhnya terasa remuk, bukan karena pekerjaan berat, melainkan karena pergulatan batin yang tak henti. Ia mendekati Abu Nawas yang masih terpejam, meski kini ia yakin Abu Nawas sudah terjaga. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya. Suaranya kini kosong dari amarah, hanya menyisakan keputusasaan. Abu Nawas perlahan membuka matanya. Ia bangkit, duduk bersila, dan menatap si pencuri dengan tatapan yang penuh pengertian, bukan kebencian. "Yang kuinginkan adalah apa yang seharusnya terjadi," jawabnya. "Kebenaran dan keadilan, bukan hanya untukku, tetapi juga untukmu." Ia melanjutkan, "Lihatlah dirimu, semalaman kau gelisah, tidak bisa tidur, terbebani oleh ketakutan dan kebingungan. Apakah itu yang kau sebut hidup yang tenang? Harta benda sejatinya adalah ujian. Cara kita mendapatkannya dan cara kita menggunakannya adalah cerminan batin kita. Jika kau mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar, harta itu tidak akan pernah membawa kedamaian, melainkan hanya kecemasan." Ini adalah hikmah yang mendalam, berakar pada ajaran spiritual yang tak lekang oleh waktu, dari ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan tentang pertanggungjawaban di hari akhir, hingga filsafat moral stoikisme yang menekankan pentingnya kebajikan dan eudaimonia, kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada kepemilikan materi. Abu Nawas tidak hanya berbicara tentang barang curian, tetapi tentang jiwa si pencuri itu sendiri. "Aku akan memberimu dua pilihan," kata Abu Nawas. "Pilihan pertama, kita berdua pergi ke hakim, kau akan diadili dan mungkin dipenjara. Barang-barang ini akan dikembalikan kepadaku melalui jalur hukum. Pilihan kedua, kau mengembalikan semua barangku ini ke tempat asalnya dengan tanganmu sendiri, tanpa sepengetahuan orang lain. Sebagai gantinya, aku tidak akan melaporkanmu, namun ada satu syarat tambahan." Si pencuri menelan ludah. Pilihan kedua, baginya terasa seperti jalan keluar dari labirin neraka. "Apa syaratnya?" "Syaratnya adalah," Abu Nawas mendekat, suaranya sedikit merendah, "kau harus berjanji padaku di hadapan Tuhan bahwa kau tidak akan pernah lagi mencuri. Dan setiap kali kau merasa tergoda, ingatlah malam ini. Ingatlah bagaimana ketenanganmu dirampas oleh perbuatanmu sendiri. Belajarlah dari hikmah ini. Ketenangan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita mendapatkannya dan pada kejujuran dalam hati." Si pencuri menatap Abu Nawas, matanya dipenuhi dengan campuran rasa malu, lega, dan sebuah pemahaman yang baru. Kata-kata Abu Nawas menembus pertahanan egonya, langsung menuju ke sanubarinya. Ia melihat bukan hanya seorang pria yang menuntut barangnya kembali, tetapi seorang mentor tak terduga yang menawarkan jalan penebusan. Ini adalah momen taubat, pertobatan yang otentik,
bukan karena paksaan fisik, melainkan karena pencerahan spiritual yang lembut namun mengena. Maka, tanpa sepatah kata pun, si pencuri mengangguk. Ia mengumpulkan barang-barang milik Abu Nawas satu persatu, mulai dari permadani hingga bejana, dan dengan hati-hati meletakkannya kembali ke dalam karung. Malam itu, bukan hanya barang yang berpindah tangan, tetapi juga sebuah pelajaran berharga yang mengukir jejak mendalam di jiwa seorang pencuri, menjanjikan awal yang baru, jauh dari bayang-bayang kejahatan yang selama ini membelenggunya. Kediaman sang penjara yang semalam penuh ketegangan kini menyisakan aroma pagi dan sebuah janji perubahan. Malam itu, heningnya pekat desa Baghdad koyak oleh suara jerit tertahan yang lebih mirip desisan seekor ular yang terinjak. Si pencuri, seorang lelaki bertubuh gempal dengan sorot mata licik yang kini diliputi kepanikan, nyaris menjatuhkan karung goni berisi perhiasan dan perkakas perak yang baru saja ia gondol dari rumah Abu Nawas. Jantungnya berdentum kencang, menggema di lorong gelap rumah yang ia sangka kosong. Tubuhnya membeku, menatap sosok kurus yang kini berdiri tegak di ambang pintu kamar, memblokir satu-satunya jalan keluar. "Hai Abu Nawas," suaranya serak, tercekat di kerongkongan. "Apa yang sedang kau lakukan di sini? Ini rumahku." Desakan itu bukan hanya pertanyaan, melainkan sebuah klaim terburu-buru, upaya putus asa untuk menguasai situasi yang seketika berbalik fatal baginya. Ia mencoba memancarkan kemarahan, tetapi yang keluar hanyalah nada gemetar dari ketakutan yang tak tertahankan. Abu Nawas, yang sedari tadi bersembunyi di balik tirai lusuh, kini melangkah maju, membiarkan cahaya rembulan yang samar menyentuh wajahnya. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya, senyum yang bukan cawa, melainkan sebuah ekspresi penuh teka-teki, menyimpan ribuan lapis kebijaksanaan dan sindiran tajam. "Loh," jawab Abu Nawas dengan nada yang begitu santai, seolah percakapan ini adalah bagian dari rutinitas malam yang biasa, obrolan ringan antara tetangga yang saling mengunjungi. "Bukankah kita pindah rumah? Saya melihat kamu bersusah payah memanggul semua barang-barang saya ke sini, jadi saya pikir kita memang pindah ke rumah ini. Makanya saya ikut bersamamu." Kata-kata itu bagai anak panah beracun yang menancap tepat di ulu hati si pencuri. Bukan karena ancaman fisik, melainkan karena telanjang bulatnya kebenaran yang terbungkus dalam ironi yang menusuk. Dalam tradisi kearifan Timur Tengah, khususnya dalam konteks Islam, sindiran Abu Nawas memiliki kedalaman yang melampaui sekadar humor. Ini adalah cerminan dari filosofi bahwa kepemilikan sejati bukan hanya pada fisik benda yang dipegang, tetapi pada hak moral dan spiritual atasnya. Sindiran ini secara implisit menuduh si pencuri bukan hanya sebagai maling, melainkan seorang yang buta akan hukum Tuhan dan tatanan sosial. Si pencuri yang seumur hidupnya hanya mengenal cara-cara duniawi, kini dihadapkan pada sebuah cermin spiritual. Otaknya berputar cepat, mencoba mencerna implikasi dari ucapan Abu Nawas. Kata pindah rumah dari mulut seorang korban yang seharusnya berteriak dan memaki, justru menciptakan kebingungan yang lebih mendalam. Itu bukan kemarahan yang ia harapkan, melainkan sebuah ketenangan yang menakutkan, sebuah ketenangan yang seolah berkata, "Aku tahu apa yang sedang terjadi dan aku tahu konsekuensinya." Narasi jurnalistik mendalam akan mencatat bahwa momen ini bukan sekadar pertemuan antara pencuri dan pemilik, melainkan sebuah persidangan moral yang berlangsung di bawah tatapan bintang-bintang. Dalam sejarah peradaban Islam, kisah-kisah tentang para hakim dan cendekiawan yang menggunakan kecerdasan dan hikmah untuk menegakkan keadilan jauh lebih dihormati daripada penggunaan kekuatan semata.
Kisah Khalifah Umar bin Khattab yang kerap menyamar di malam hari untuk memastikan keadilan rakyatnya, atau Ali bin Abi Thalib dengan keputusannya yang seringkali mengejutkan namun adil, adalah contoh bagaimana kearifan dapat melucuti musuh tanpa perlu menghunus pedang. Abu Nawas dengan caranya sedang menjalankan tradisi itu, menghadirkan sebuah persidangan yang jangkauannya melampaui dinding pengadilan duniawi. Wajah si pencuri memerah bukan hanya karena amarah, melainkan karena rasa malu yang tiba-tiba menyeruak. Ia meraba karung goni di tangannya. Benda-benda berharga itu kini terasa begitu berat, bukan hanya secara fisik, melainkan narasi jurnalistik mendalam akan mencatat bahwa momen ini bukan sekedar pertemuan antara pencuri dan pemilik, melainkan sebuah persidangan moral yang berlangsung di bawah tatapan bintang-bintang. Dalam sejarah peradaban Islam, kisah-kisah tentang para hakim dan cendekiawan yang menggunakan kecerdasan dan hikmah untuk menegakkan keadilan jauh lebih dihormati daripada penggunaan kekuatan semata. Kisah Khalifah Umar bin Khattab yang kerap menyamar di malam hari untuk memastikan keadilan rakyatnya, atau Ali bin Abi Thalib dengan keputusannya yang seringkali mengejutkan namun adil, adalah contoh bagaimana kearifan dapat melucuti musuh tanpa perlu menghunus pedang. Abu Nawas dengan caranya sedang menjalankan tradisi itu, menghadirkan sebuah persidangan yang jangkauannya melampaui dinding pengadilan duniawi. Wajah si pencuri memerah bukan hanya karena amarah, melainkan karena rasa malu yang tiba-tiba menyeruak. Ia meraba karung goni di tangannya. Benda-benda berharga itu kini terasa begitu berat, bukan hanya secara fisik, melainkan secara moral. Setiap kilau perak dan emas di dalamnya seolah memantulkan kembali ucapan Abu Nawas, memperlihatkan betapa kosongnya kepemilikan yang didapat melalui cara haram. Dalam ajaran Islam, harta yang diperoleh secara tidak halal disebut mal haram yang tidak akan membawa keberkahan, bahkan seringkali menjadi beban dan bencana bagi pemiliknya, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep barakah, berkah ilahi, secara langsung terhubung dengan kejujuran dan kebaikan dalam mencari rizki. Tanpa barakah, harta sebanyak apapun akan terasa hampa dan tidak pernah cukup. Abu Nawas melihat perubahan ekspresi si pencuri dari panik menjadi kebingungan dan kemudian rasa malu, melanjutkan bicaranya dengan nada yang sedikit lebih serius, namun masih dengan ketenangan yang sama. "Tahukah engkau, saudaraku," ujarnya, matanya menatap tajam ke dalam mata si pencuri, "bahwa setiap benda yang kau ambil tanpa haknya, setiap langkah yang kau pijakan di atas milik orang lain adalah sebuah jejak yang tercatat, bukan hanya di kitab-kitab hukum manusia, tetapi di Lauhul Mahfudz, di mana takdir dan perbuatan kita tertulis. Tidakkah engkau menyadari bahwa harta yang kau kumpulkan dengan cara ini tidak akan pernah benar-benar menjadi milikmu? Ia akan menjadi beban, rantai yang membelenggu di hari perhitungan nanti." Kata-kata ini, meski tidak diucapkan dengan nada ancaman, justru memiliki bobot yang jauh lebih menekan daripada cambuk dan penjara. Ini adalah peringatan akan konsekuensi spiritual yang abadi, sebuah konsep yang begitu mendalam tertanam dalam kesadaran spiritual umat Muslim. Dalam Al-Quran dan hadis, banyak sekali peringatan tentang ganjaran bagi mereka yang mengambil hak orang lain secara zalim. Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Quran An-Nisa 10. Meskipun ayat ini secara spesifik menyebut harta anak yatim, esensinya merujuk pada segala bentuk pencurian dan penindasan. Si pencuri tersentak. Selama ini, ia hanya berpikir tentang resiko tertangkap oleh prajurit atau dihakimi oleh qadhi. Namun, Abu Nawas berbicara tentang hari perhitungan, tentang rantai yang membelenggu di akhirat. Ini adalah dimensi yang sangat berbeda.
sebuah ketakutan yang lebih fundamental, lebih meresap ke dalam jiwa daripada rasa sakit fisik. Ia adalah seorang Muslim, meskipun hidupnya jauh dari nilai-nilai keislaman, namun konsep akhirat dan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan adalah bagian tak terpisahkan dari alam bawah sadarnya. Abu Nawas melangkah lebih dekat, tetapi tanpa ancaman. "Bukan aku yang akan menghakimimu, saudaraku," bisiknya. Suaranya kini terdengar lebih lembut, "melainkan perbuatanmu sendiri. Harta benda ini, seberapapun indahnya, seberapapun berharganya, tidak akan bisa membeli kedamaian jiwa. Ia akan menjadi bara api di dalam dadamu, kegelisahan yang tak berkesudahan sampai kau mengembalikannya kepada pemilik sahnya atau meminta maaf dan bertaubat." Senyap, hanya suara napas terengah si pencuri yang terdengar. Karung goni itu kini terasa lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Beban dosa dan ketakutan akan azab akhirat, sebuah beban yang jauh melampaui berat fisik benda-benda curian tersebut, menindih pundaknya. Ini adalah klimaks dari percakapan penuh hikmah dan sindiran, sebuah titik balik yang mematikan bagi nalar duniawi si pencuri. Abu Nawas, dengan kecerdasan yang diselimuti kerendahan hati, telah menelanjangi keserakahan si pencuri dan memaksanya menghadapi konsekuensi spiritual yang selama ini ia abaikan. Pada akhirnya, si pencuri tidak punya pilihan lain. Tangannya gemetar saat ia perlahan meletakkan karung goni itu di lantai. Matanya yang tadinya licik kini memancarkan penyesalan yang mendalam. Ia sadar perkataan Abu Nawas adalah sebuah teguran ilahi yang datang melalui lisan seorang pujangga cerdik. Rumah itu memang bukan miliknya, dan barang-barang di dalamnya pun bukan haknya. Sejarah telah mencatat banyak kisah di mana kebijaksanaan mengalahkan kekerasan dan kebenaran sekecil apapun mampu mengguncang fondasi kebatilan. Abu Nawas dengan sindirannya telah mengajarkan sebuah pelajaran yang lebih berharga dari semua perhiasan yang ada di dalam karung goni itu, bahwa kekayaan sejati adalah kedamaian hati yang diperoleh dari kejujuran dan keadilan, sebuah rizq yang halal dan diberkahi. Henning mematikan menyelimuti ruangan sederhana itu. Kalimat lugas nan cerdas dari Abu Nawas yang sejatinya adalah sebuah sindiran tajam berbalut kearifan, menancap langsung di ulu hati si pencuri. Wajahnya yang sebelumnya dipenuhi ketegangan akibat adrenalin, kini berubah merah padam, bukan karena kemarahan, melainkan karena rasa malu yang amat sangat. Seolah-olah seluruh darah dalam tubuhnya mendadak mengalir mundur, meninggalkan sensasi dingin yang merayapi setiap porinya. Ia tidak hanya terpojok, melainkan mati kutu. Lidahnya keluh, tatapannya kosong, dan seluruh tubuhnya terasa membeku. Detik-detik itu terasa seperti berjam-jam. Di hadapan Abu Nawas yang tenang, seakan seluruh kebohongannya dan niat jahatnya terkuak tanpa perlu diucapkan. Sebuah kesadaran pahit menghantamnya. Pemilik rumah ini, seorang yang ia kira polos atau setidaknya lengah, ternyata telah mengetahui perbuatannya sejak awal. Abu Nawas tidak meneriakinya, tidak pula memanggil penjaga, apalagi melakukan perlawanan fisik. Ia memilih jalan yang jauh lebih menusuk. Sebuah sindiran yang lebih tajam dari pedang manapun, sebuah serangan pada harga diri dan moralitas yang ia sendiri pun sadari telah ia campakkan. Penyesalan itu datang tidak hanya sebagai gelombang, melainkan sebagai tsunami yang menghempas seluruh benteng egonya. Perasaannya campur aduk, malu, marah pada diri sendiri, dan yang paling dominan, rasa bersalah yang menusuk. Dalam tradisi spiritual, momen ini sering disebut sebagai an-nadem atau penyesalan mendalam, langkah awal dari taubah pertobatan. Imam Al-Ghazali dalam karya-karyanya sering menyoroti bahwa penyesalan adalah inti dari pertobatan yang tulus, sebuah kondisi batin yang mendorong manusia untuk mengubah arah hidupnya.
Penyesalan ini bukan sekedar rasa tidak enak, melainkan sebuah pengakuan atas kesalahan dan keinginan kuat untuk kembali pada jalan yang benar. Pikiran si pencuri melayang, menganalisis ulang setiap gerakannya, setiap kata yang Abu Nawas ucapkan. Ia ingat bagaimana Abu Nawas bertanya tentang harta yang belum sempat diangkut. Bukanlah sebuah pertanyaan polos, melainkan sebuah pernyataan implisit bahwa ia mengetahui ada harta yang telah diangkut. Lalu, kalimat "aku hanya ingin tahu apa yang harus aku laporkan besok" adalah sebuah peringatan halus bahwa tindakannya tidak luput dari pengawasan. Kecerdasan Abu Nawas bukan hanya terletak pada kemampuan menebak, tetapi pada seni mengelola situasi kritis dengan cara yang paling bermartabat dan efektif. Ia tidak mempermalukan si pencuri di depan umum, melainkan memberinya kesempatan untuk berkaca pada cermin moralitasnya sendiri. Kenyataan ini memukulnya telak. Ia adalah seorang pencuri, namun ia juga seorang manusia. Di sudut hatinya yang terdalam, masih ada nurani yang berdenyut, meski telah lama terabaikan oleh godaan duniawi. Malam itu, nurani itu tidak hanya berdenyut, melainkan berteriak nyaring. Ia menyadari betapa kerdil dirinya dibandingkan kebijaksanaan Abu Nawas, betapa picik tindakannya dibandingkan kemuliaan kesabaran sang pemilik rumah. Dengan suara bergetar, kepala tertunduk, dan bahu merosot, si pencuri memberanikan diri. "Ampuni hamba Tuan," ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Suaranya pecah, syarat dengan beban penyesalan. "Hamba akui kesalahan hamba, Tuan benar. Hamba yang mencoba mencuri di rumah Tuan." Kata-kata itu, meski sulit diucapkan, terasa membebaskan. Seolah ada beban berat yang terangkat dari dadanya. Abu Nawas tetap dengan ketenangan yang sama, hanya mengangguk pelan. Tidak ada caci maki, tidak ada tatapan menghakimi, hanya penerimaan. Dan justru sikap inilah yang semakin meluluh lantakkan hati si pencuri. Sebuah pelajaran berharga tentang kekuatan pemaafan dan kebijaksanaan yang tidak perlu diumbar dengan amarah. Dalam banyak ajaran agama, terutama Islam, pentingnya memaafkan dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang bertaubat adalah sebuah kebajikan yang sangat dianjurkan. Kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW seringkali menggambarkan bagaimana seseorang yang dulunya berbuat jahat dapat kembali ke jalan kebenaran melalui pertobatan tulus dan penerimaan dari sesama. "Hamba menyadari kebodohan dan kejahatan hamba Tuan," lanjut si pencuri. Kini dengan suara yang sedikit lebih jelas, namun masih dipenuhi getaran emosi. "Hamba telah mengambil beberapa barang milik Tuan. Hamba bersumpah akan mengembalikan semuanya, bahkan lebih dari itu, jika Tuan menginginkan ganti rugi atas kerugian dan rasa tidak nyaman yang telah hamba sebabkan." Ini adalah titik balik, bukan hanya pengakuan dosa, tetapi sebuah resolusi keagamaan menuju kebenaran. Dalam Islam, pertaubatan, taubah, tidak hanya meliputi penyesalan batin dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan, tetapi juga kewajiban untuk mengembalikan hak-hak orang lain, hak al-adami yang telah dirampas. Jika seseorang mencuri, pertaubatannya belum sempurna tanpa pengembalian barang curian atau ganti rugi kepada pemiliknya. Ini adalah prinsip keadilan yang mendasar, bahwa hak sesama manusia harus dipenuhi sebelum seseorang dapat sepenuhnya membersihkan dirinya di hadapan Tuhan. Si pencuri, yang namanya tak pernah disebut, seolah menemukan kembali identitas manusianya. Ia bukan lagi sekedar bayangan gelap yang beroperasi di kegelapan, melainkan seorang individu yang tengah berjuang untuk menemukan cahaya. Janjinya untuk mengembalikan barang-barang Abu Nawas bukanlah sekedar kewajiban, melainkan sebuah sumpah untuk menebus dosa, sebuah deklarasi untuk menapaki jalan Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Keputusannya adalah sebuah manifestasi dari fitrah manusia yang cenderung pada kebaikan, meskipun seringkali terdistorsi oleh nafsu dan kesempitan hidup. Malam itu, di rumah Abu Nawas, sebuah pelajaran kemanusiaan yang mendalam terukir.
bukan hanya tentang kecerdasan seorang Abu Nawas dalam menghadapi musibah, melainkan tentang kekuatan penyesalan yang tulus dalam mengubah jiwa manusia. Bahwa setiap orang, sekecil apapun cahayanya, memiliki potensi untuk kembali pada kebaikan, asalkan ada rangsangan yang tepat, bisa berupa teguran keras atau dalam kasus ini, sebuah sindiran lembut yang menusuk relung hati terdalam. Si pencuri yang datang dengan niat jahat, pulang dengan beban penyesalan di hati, namun juga dengan sebuah resolusi yang jauh lebih berharga, tekad untuk menjadi manusia yang lebih baik, mengembalikan apa yang bukan haknya, dan memulai lembaran baru dalam hidupnya yang berlandaskan kejujuran. Abu Nawas telah menabur benih kebajikan, dan di tanah hati si pencuri, benih itu mulai berkecambah. Fajar menyingsing di Baghdad, membasuh kubah-kubah dan menara-menara dengan cahaya keemasan yang baru. Namun, bagi sebagian warga, hari itu membawa pencerahan yang lebih fundamental daripada sekadar terang mentari. Berita tersebar cepat seperti ria air di sungai Tigris. Barang-barang milik Abu Nawas yang hilang telah ditemukan dan dikembalikan. Bukan melalui perburuan yang sengit atau interogasi yang keras, melainkan melalui sebuah pengakuan, sebuah pertobatan yang tak terduga. Pencuri, seorang pria bernama Karim yang sebelumnya dikenal karena reputasinya yang kurang baik namun tidak pernah sampai pada tindak kriminalitas terang-terangan, ditemukan di depan rumah Abu Nawas di waktu subuh, barang-barang curian tertata rapi di hadapannya. Wajahnya pucat, mata sembab, seolah semalaman bergulat dengan iblis di dalam dirinya. Ia tidak menanti dijemput paksa oleh para penjaga kota. Sebaliknya, ia datang menyerahkan diri, sebuah tindakan yang mengejutkan banyak orang. Konflik batin yang melanda Karim telah mencapai puncaknya. Selama berhari-hari sejak ia mengambil barang-barang Abu Nawas, jiwanya tidak pernah tenang. Setiap bayangan, setiap bisikan angin seolah menuduhnya. Ini adalah manifestasi dari fitrah kebaikan dalam diri manusia, sebuah konsep yang sering dibahas dalam banyak ajaran spiritual dan filosofis, termasuk dalam tradisi Islam yang menyebutkan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dengan potensi kebaikan yang inheren. Tindakan kejahatan dalam perspektif ini seringkali merupakan penyimpangan dari fitrah tersebut, dan rasa bersalah adalah alarm spiritual yang membangkitkan kesadaran untuk kembali ke jalan yang benar. Abu Nawas, dengan ketenangan yang menjadi ciri khasnya, tidak menunjukkan kemarahan atau dendam. Ia hanya menatap Karim dengan tatapan yang penuh dengan kebijaksanaan, seolah memahami badai yang baru saja melanda jiwa pria itu. Kembalinya barang-barang ini adalah hal yang sekunder, Karim, katanya dengan suara lembut yang terdengar jelas di tengah kerumunan yang mulai berkumpul. Yang utama adalah kembalinya hatimu kepada kebenaran. Kata-kata Abu Nawas menohok relung hati Karim lebih dalam daripada cambukan atau hukuman fisik manapun. Ia bersujud, air mata membasahi tanah, memohon ampun. Di hadapan Abu Nawas dan seluruh warga yang menyaksikan, Karim mengungkapkan penyesalannya, menjelaskan bagaimana ia tergiur oleh nafsu sesaat dan bagaimana sejak itu ia hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Ini adalah pelajaran nyata tentang adagium universal. Kejahatan itu sendiri adalah hukumannya. Seperti yang banyak dikisahkan dalam ajaran etika, seorang pelaku kejahatan mungkin luput dari hukuman dunia, namun ia tak akan pernah bisa lari dari jerat batin yang mencengkeram jiwanya, sebuah neraka pribadi yang menyiksa lebih dari penjara manapun. Abu Nawas kemudian melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia meminta para penjaga untuk tidak memenjarakan Karim. Biarkan ia menebus kesalahannya dengan berbuat kebaikan, bukan dengan terkurung di balik jeruji, ujarnya. Hukuman sejati bagi seorang pencuri bukanlah penjara, melainkan kesempatan untuk mengembalikan kehormatan diri dan memperbaiki kesalahan. Keputusan ini mencerminkan kebijaksanaan para hakim bijak di masa lalu yang seringkali mengutamakan rehabilitasi dan pertobatan daripada sekadar retribusi. Ini sejalan dengan prinsip islah, perbaikan, dalam hukum Islam yang mendorong rekonsiliasi dan pemulihan, bukan hanya hukuman yang bersifat membalas. Masyarakat Baghdad yang awalnya ingin melihat Karim dihukum berat, terdiam dan merenung.
Mereka menyaksikan sendiri bagaimana kebijaksanaan dan kesabaran Abu Nawas tidak hanya berhasil mengembalikan barang-barangnya, tetapi juga mengembalikan seorang jiwa yang tersesat. Kisah ini tidak hanya tentang hilangnya dan kembalinya harta benda, melainkan pengembalian moralitas dan martabat. Dari kejadian ini, sebuah hikmah besar terpancar dan menyebar ke seluruh penjuru kota. Kebijaksanaan Abu Nawas mengajarkan bahwa kejahatan, sekecil apapun, tidak akan pernah bisa tersembunyi selamanya. Seperti bayangan yang selalu mengikuti cahaya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, cepat atau lambat. Hal ini mengingatkan pada firman Tuhan dalam banyak kitab suci yang menegaskan bahwa kebenaran akan selalu menang atas kebatilan. Kejujuran, integritas, dan kesabaran yang ditunjukkan oleh Abu Nawas adalah senjata paling ampuh dalam menghadapi ketidakadilan. Kisah pencurian dan pengembalian barang-barang Abu Nawas ini menjadi legenda di Baghdad, diwariskan dari mulut ke mulut, menginspirasi banyak orang untuk melakukan refleksi diri. Bagi para penguasa, ia menjadi pengingat akan pentingnya keadilan yang berimbang dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum. Bagi rakyat biasa, ia menanamkan keyakinan bahwa kebaikan dan kejujuran pada akhirnya akan membuahkan hasil, bahkan di tengah-tengah cobaan. Dan bagi siapapun yang pernah tergoda untuk menempuh jalan pintas atau jalan yang salah, kisah Karim menjadi cermin pengingat bahwa ketenangan sejati hanya dapat ditemukan dalam kebenaran dan pertobatan yang tulus. Abu Nawas, sang penyair dan cendekiawan, sekali lagi membuktikan bahwa kebijaksanaan bukanlah sekadar tumpukan ilmu, melainkan sebuah cara hidup, sebuah seni memahami dan merespon dunia dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Akhir kisah ini bukan hanya tentang barang-barang yang kembali, melainkan tentang hati yang kembali, jiwa yang tercerahkan, dan sebuah warisan kebijaksanaan yang abadi. Ia adalah pengingat bahwa setiap akhir sebuah peristiwa bisa menjadi awal dari sebuah pemahaman yang lebih dalam, menginspirasi pada kebaikan dan refleksi diri yang tak lekang oleh waktu.